Pandemi COVID yang merebak hingga Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar pun dialihkan menjadi daring atau kuliah online dari rumah masing-masing. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerapkan sistem daring atau kuliah online terhitung sejak pandemi hingga saat ini. Sehingga sistem belajar mengajar pun dilakukan sistem daring. Bahkan wisuda, momen yang penting untuk merayakan kelulusan, dilaksanakan dengan sistem daring. Hari ini Sigma Talk kembali hadir dengan tema keberlangsungan aktivitas kampus di masa pandemi. Bersama saya Ahmad Rizky, saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa yaitu Ade Riyad Nurdin selaku Presma UIN Banten. Apa kabar, Pres? Alhamdulillah baik. Mungkin ada yang belum tahu presiden mahasiswa kita ini jurusan apa dan semester berapa? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ade Riyad Nurdin. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Fakultas Usuluddin dan Adab. Kebetulan alhamdulillah sekarang saya semester 9. Nah, selain kuliah daring, kesibukannya apa aja? Semasa kuliah daring ini mungkin untuk saat ini, kalau untuk mata kuliah saya sudah tidak ada gitu ya. Jadi selama kuliah daring ini, di sela-sela waktu saya masih menjadi mahasiswa yang aktif di kampus ini, pastinya saya karena mempunyai jabatan di kampus ini selaku Ketua Dema Universitas atau Presiden Mahasiswa di UIN Banten ini, pasti selama ini saya selalu melakukan kegiatan-kegiatan keorganisasian saja. Adapun kegiatan keakademisan seperti saya mengerjakan skripsi, yaitu di samping sela-sela kesibukan dalam organisasi saya kerjakan, dan alhamdulillah saat ini mudah-mudahan minggu depan saya akan melaksanakan sidang skripsi itu. Semoga sukses ya. Amin. Di kampus kita kan mulai kuliah online itu sejak bulan Maret. Nah, jadi sistem belajarnya pun itu mengajar tidak dilakukan di kampus kan dengan masing-masing. Gimana sih pendapat Pak Presma mengenai kuliah online atau kuliah daring ini? Mengenai kuliah online. Ketika kita berbicara tentang kuliah online, gitu kan, ini adalah salah satu hal yang baru pertama kali dilakukan di kampus UIN Banten. Dan saya pula baru mengenal tentang kuliah online ini semenjak ada pandemi corona di Indonesia, terutama pada awal Maret kemarin. Kita baru melaksanakan kegiatan perkuliahan secara offline di kampus itu hanya baru kurang lebih 1 bulan saja. Lalu datang pandemi corona dan muncullah kegiatan perkuliahan, kegiatan belajar mengajar baru dialihkan kepada kegiatan online. Nah, lalu pandangan saya terhadap kuliah online ini otomatis karena ini adalah baru hal yang pertama yang terjadi di kampus UIN Banten dan umumnya di kampus-kampus yang lain dan juga tempat pendidikan-pendidikan yang lain, pastinya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan ketika pada awal-awal ketika kita melaksanakan kuliah online di rumah secara daring ini banyak sekali kendala-kendala terutama dari para mahasiswa. Ada entah itu dari masalah sinyal, terus lagi dari tugas dosen yang selalu menumpuk gitu kan, dan sering diaspirasikan oleh mahasiswa kuliah online ini bukan belajar mengajar secara efektif. Kenapa? Karena dosen yang memberikan pengajaran terhadap mahasiswa terkadang mereka memberikan tugas yang sangat numpuk, bukan memberikan pengajaran terhadap mahasiswa seperti itu. Maka saya katakan kuliah secara online ini kalau awal-awal pandemi corona dan diberlakukan kuliah online ini tidak efektif, akan tetapi ketika sekarang berjalan dan awal semester ganjil ini berjalan kuliah online, dan alhamdulillah mungkin kekurangan-kekurangan yang dilakukan kuliah online selama semester ganjil kemarin pas awal pandemi itu kurang efektif, alhamdulillah sekarang sudah berjalan mulai efektif seperti itu. Nah, selain itu apa kinerja yang dilakukan Presma pada saat pandemi ini? Kinerja yang saya lakukan selama pandemi ini kalau berbicara tentang kinerja agak sulit juga ya. Karena pada awal-awalnya kita
selaku pimpinan tertinggi di kampus UNSMA Banten ini dalam ranah mahasiswa, ketika kita mengadakan pleno di DMAU, sebetulnya sudah banyak planning-planning kegiatan yang akan saya laksanakan ke depannya. Akan tetapi tidak ada yang tahu, takdir berkata lain, di tengah perjalanan ternyata ada virus corona menyerang kita, gitu kan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah diplanningkan oleh saya dan juga teman-teman, rekan-rekan menteri-menteri di DMAU sendiri, itu tidak berjalan dengan lancar. Maka di situasi pandemi corona ini, tadinya saya ingin membuat sebuah koordinasi secara langsung dan eksplisit terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNSMA Banten ini, terutama organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik UKM, HMJ ataupun DEMA dan SEMA di fakultas masing-masing. Akan tetapi lagi-lagi kendalanya banyak sekali. Pertama, kendalanya daripada mahasiswa yang tergabung dalam organisasi DMAU itu sendiri. Terkadang teman-teman pengurus di DMAU itu karena jaraknya yang agak ada jauh gitu kan, bukan hanya di orang Serang saja kan. Saya sendiri bukan orang Serang gitu kan. Pertama, jarak. Ketika mereka diajak untuk kumpul di sini, terkadang kendalanya orang tuanya tidak mengizinkan untuk pergi ke kampus. Nah, ya. Kedua, mungkin karena ketakutan dengan virus corona ini, mereka tidak mau datang ke kampus dan melaksanakan tugas-tugas yang semestinya mereka lakukan dalam masalah kegiatan-kegiatan keorganisasian di DMAU itu sendiri. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama pandemi corona ini, saya katakan, dan mungkin teman-teman bisa melihat secara real di lapangan, ya ini kurang efektif dan juga saya kurang progresif gitu kan. Saya jujur saja saya kurang progresif ya, karena kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini ditunjang dengan teman-teman yang mungkin teman-teman itu dengan alasan mereka masing-masing susah datang ke kampus untuk melaksanakan dan mengimplementasi daripada tugas dari DMAU itu sendiri, seperti itu. Berarti banyak ya program yang dari PSB dan DMAU itu yang tidak terlaksana ya? Ya, banyak sekali. Program terbesar buat kedepannya itu apa? Misalkan kayak kedepannya kayak apa gitu? Program terbesar dari DMAU. Nah, sebetulnya program terbesar yang sudah kami canangkan pada awal pleno itu adalah tentang festival UIN SMA Banten ini, gitu kan? Festival UIN SMA Banten, terutama dalam menyambut HUT UIN SMA Banten yang ke-57 ini. Akan tetapi lagi-lagi karena HUT UIN SMA Banten ini sekarang ini kita masih dalam corona, kampus pun tidak melaksanakan secara rame-rame, sehingga ya kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang nih segitu ciamik mungkin gitu kan, seciamik mungkin, yang akhirnya pada saat ini kami tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut, dan kegiatan-kegiatan sampai saat ini kami selalu melaksanakan kegiatan secara daring seperti itu. Minggu-minggu kemarin tuh dari pihak akademik itu memberikan fasilitas berupa kartu perdana. Nah, tapi ada yang bilang, ada yang mengatakan saya tuh ini tuh nggak berguna. Malah berguna, satu ada yang berkata kuotanya cuma masuk SMB, dan ada yang tidak bisa melaksanakan itu. Nah, pendapat tanggapan Bang Ade sebagai presiden mahasiswa itu tuh gimana tentang masalah kartu perdana tersebut? Tentang masalah kartu perdana gitu ya. Nah, lagi-lagi berbicara tentang kronologis terhadap pemberian kartu perdana bagi mahasiswa UIN SMA Banten. Dulu kita pernah mengajukan kepada kampus terkait penginginan pemberian kartu perdana bagi mahasiswa dalam masa untuk pembelajaran gitu kan. Dan pada saat ini sudah direalisasikan oleh kampus sudah memberikan kartu perdana bagi kita. Cuman lagi-lagi tadi ada yang mengatakan mahasiswa itu kartu perdana tidak berguna. Kenapa? Karena hanya 100 MB saja gitu kan. Nah, itu perlu diketahui, kartu perdana itu adalah kartu perdana itu adalah ya hanya dikhususkan untuk belajar saja. Jadi aplikasi-aplikasi yang muatannya untuk belajar kayak Google Meet, Classroom, terus lagi Zoom Meeting dan sebagainya. Kalau masalah WA, terus lagi YouTube dan Facebook dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam kuota yang masuk dalam situ gitu kan. Jadi mungkin karena berpandangan mahasiswa itu kalau kartu perdana itu kuotanya dialokasikan untuk WA dan sebagainya, ya itu salah besar gitu kan, karena itu dialokasikan dari awal pula untuk kegiatan belajar mengajar gitu kan, belajar mengajar, terutama aplikasi-aplikasi yang muatannya kepada pembelajaran secara online itu. Tapi Bang Ade dapat juga nih kan, berarti masih juga mahasiswa juga. Atau pastinya dapat juga, karena saya kan masih tergabung dalam mahasiswa yang aktif di sini.
Dan itu mungkin banyak tuh teman saya kayak berbicarakan kartu dana itu tidak didaftarkan. Banyak yang tidak didaftarkan, jadi saat dia menggunakan kartu dana yang dari pihak akademik mengeluh, ini kartu nggak bisa pakai. Tuh, apa dari pihak akademiknya belum mendaftarkan nomor tersebut atau apa? Melihat dari hal tersebut gitu kan, saya juga karena teman-teman kelas saya juga masih banyak yang dapat kartu perdana tersebut ya, kalau belum lulus mereka masih dapat kartu tersebut. Nah, ada kartu perdana yang mungkin itu tidak bisa dipakai, bukan tidak bisa dipakai ya, mungkin ada kendala sedikit gitu kan. Nah, sebetulnya itu dari pihak pihak Telkomselnya sudah menyeting sedemikian rupa ya, kalau kartu itu sudah aktif gitu kan, cuman mungkin ada kendala saja dan orang tersebut ya belum tahu bagaimana cara mempergunakannya dan harus bagaimana dulu untuk mengaktifkan kartu tersebut, sehingga ya teman-teman yang tadinya tidak tahu cara mengaktifkan ya saya kasih tahu harus memasukkan nick dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu hanya kesalahan teknis saja dan mungkin karena keresahan dari para mahasiswa saja, jadi mereka menganggapnya kalau kartu itu tidak aktif seperti itu. Nah, kan ini di masa pandemi kayak gitu juga ya kan, banyak program kerja yang disusun sedemikian rupa saat terjadinya COVID tersebut kan, banyak kan program kerja dari BEMA. Nah, yang belum terlaksana itu apa aja? Kalau mengatakan program kerja yang belum terlaksana ya itu banyak sekali. Nah, saya mungkin akan menyebutkan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin itu kemanfaatannya besar bagi teman-teman kemahasiswaan. Pertama, kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, tadinya saya ingin membuat sebuah sebuah program kerja yang mana program kerja ini adalah untuk mensejahterakan teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak mampu dalam masalah perekonomian. Saya sudah kerjasama dengan pihak bagian tata usaha bagian Kota Serang, terkait pembentukan ruang usaha bagi mahasiswa. Nah, tadinya mau disiapkan gerobak untuk usaha di sini, tempatnya di sini, akan tetapi ini gagal lagi. Karena kenapa? Karena ya tadi lagi-lagi pertama waktu, yang kedua mahasiswanya tidak ada. Siapa nanti kalau itu sudah disiapkan, siapa nanti yang akan beli daripada jajanan tersebut, itu tidak ada. Yang kedua, saya tadinya sudah bekerjasama dengan pihak dinas kesehatan Kota Serang dan juga dari klinik klinik Fatimah yang ada di Kasemen. Kalau saya itu ingin mendirikan ruang kesehatan gitu kan, baik itu nanti ya kayak klinik kampus gitu kan, kayak klinik kampus, supaya seperti kampus-kampus lain ketika ada mahasiswa sakit ya bisa berobat di situ gitu kan. Karena ini permintaan dari UKM Kepalang Merahan. Cuman lagi-lagi dengan kondisi seperti ini saya tidak bisa melanjutkan dengan beberapa faktor gitu kan. Dan dari pihak dinas pun ya dengan keadaan seperti ini ya mereka belum bisa memberikan sebuah fasilitas yang begitu baik kepada kita gitu kan. Karena mereka pun lagi sibuk mengatasi pandemi corona ini seperti itu. Ya, oke. Jadi kan makanya tadi ada misalkan nyatanya kita kan mau adakan offline meeting ya. Misalkan kuliah offline tuh, apakah program itu bakal dilaksanakan? Program secara offline. Nah, program secara offline memang awalnya kan semua rencana juga itu adalah kegiatan secara offline. Dan saya sudah melakukan kegiatan secara offline itu kemarin pada tanggal 4 November 2020. Kegiatan dialog publik, narasumbernya bersama Gubernur Provinsi Banten dan juga Wali Kota Serang itu sendiri. Temanya tentang tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, itu kenapa saya menjunjung tema seperti itu? Karena kemarin itu tema dari masa pendidikan ini sudah termasuk dalam salah satu klaster Omnibus Law. Maka saya tadinya pengen tahu jawaban dari para pemerintah ini terkait pendidikan. Mau seperti apa kan pendidikan di Kota Serang, di Provinsi Banten ataupun di Indonesia gitu kan? Karena ini sudah ada pembahasannya dalam Omnibus Law. Kalau pendidikan ini sudah masuk dalam komersialisasi pendidikan dan juga sudah masuk dalam masalah
ranah-ranah yang tidak semestinya seperti itu. Maka saya tadinya ingin mendengarkan jawaban langsung dari Gubernur dan Wali Kota Serang, tapi pada waktu kemarin mereka tidak datang lagi. Saya sudah melaksanakan aksi ke gedung DPR, ke gedung provinsi, tapi mereka tidak keluar. Dan ketika diundang untuk dialog, mereka tidak datang lagi. Nah, maka ketika melihat situasi seperti ini, saya tidak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara offline lagi, karena niat kegiatan offline yang kemarin itu ya hanya untuk memberikan sebuah pemahaman kepada mahasiswa dan jawaban secara real dari pemerintah tuh lah seperti inilah, tentang pendidikan itu seperti ini gitu kan. Tapi nyatanya tidak ada jawaban sama sekali, dan saya akan kirimkan surat kepada Gubernur dan juga kepada Wali Kota Serang kenapa mereka tidak datang, dan saya ingin menuntut kepada mereka terkait jawaban seperti itu untuk supaya diajak diskusi kembali. Oke. Ini banyak nih ya organisasi-organisasi itu kayak udah mulai kayak mencoba ngasih kayak udah mulai offline lagi, udah mulai seperti kayak mengikutan atau segala pun itu udah mulai offline lagi. Nah, itu pandangan Resma seperti apa tuh tentang pengikutan? Tentang organisasi gitu kan, organisasi terutama organisasi kaderisasi gitu ya. Ketika melihat organisasi kaderisasi pada saat ini, karena memang sudah waktunya untuk perekrutan anggota-anggota baru gitu ya, dan ini sudah tidak bisa sudah tidak bisa dihilangkan lagi, karena dengan keadaan yang sulit seperti ini, mahasiswa juga sudah jenuh diam di rumah terus, pengen melaksanakan aktivitas, sementara kasus corona ya simpang siur, ada yang percaya ada yang tidak gitu kan. Maka mahasiswa ini mencoba untuk keluar daripada hal tersebut dan mencoba untuk membuat satu kegiatan dalam seminimalnya dalam masalah perekrutan itu secara offline. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kegiatan secara offline ini akan lebih nyentuh ke dalam hati teman-teman mahasiswa baru gitu, seperti itu. Maka pandangan saya terhadap organisasi-organisasi kaderisasi yang mengadakan kegiatan secara offline dan pengrekrutannya secara langsung gitu kan, tidak secara online, ya bagi saya itu baik-baik saja, asalkan tidak asalkan tidak keluar daripada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, seminimalnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan daripada pemerintah seperti itu untuk menjaga kesehatan bersama, baik itu para pengurus, panitia ataupun para mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin masuk kepada organisasi yang ingin dia masuki itu sendiri. Nah, buat Mang ini mungkin ada sedikit yang disampaikan buat mahasiswa baru. Dia tuh baru masuk kuliah, udah langsung online gitu. Mungkin ada yang bisa Mang sampaikan buat mahasiswa baru, khususnya kampus kita nih, biar menunjuk semangat dia untuk kuliah gitu. Coba. Baiklah ya, untuk teman-teman mahasiswa baru, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah motivasi mungkin ya. Motivasi bagi teman-teman yang pada saat ini teman-teman mungkin ingin merasakan hiruk pikuk kehidupan kampus yang sebenarnya, akan tetapi pada saat ini teman-teman angkatan 2020 tidak merasakan hal tersebut. Baik dari mulai PBAK sampai perkuliahan pun harus melaksanakan daring, dan ini harus pertama teman-teman harus sabar dan juga besar hati juga ya, besar hati dan menerima terhadap kenyataan tersebut. Dan pastinya teman-teman mahasiswa baru pada saat ini saya ingin memberikan motivasi bahwa keadaan pandemi corona ini bukan hal yang terjadi di Indonesia saja, tetapi ini adalah wabah yang sudah mewabah kepada seluruh dunia seperti itu. Maka bagi teman-teman mahasiswa baru, jangan patah semangat, jangan patah arah. Teman-teman harus tetap semangat karena yakin teman-teman meskipun dalam awalnya tidak bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan secara maksimal dalam masa perkuliahan, terutama dalam mengenal kampus UIN SMA Banten ini, teman-teman harus secara online, tapi teman-teman yakin teman-teman akan lebih hebat dan lebih progres daripada teman-teman mahasiswa yang sudah masuk di sini. Kenapa? Karena teman-teman dari awal pun sudah diberikan kegiatannya seperti ini online gitu kan,
saya pun mahasiswa yang sudah lama di sini, ya baru pertama mengenal online, dan teman-teman mengenal online itu ya sudah dari pertama kali masuk, otomatis dari pertama juga sudah mengenal kegiatan-kegiatan online seperti apa, seperti itu. Maka saya yakinkan segala sesuatu yang teman-teman lakukan itu harus berdasarkan sebuah keilmuan-keilmuan yang kalian bisa. Jadi jika ada segala sesuatu yang itu menantang ataupun problem-problem itu menantang terhadap kehidupan kalian, maka yakinkan bahwa teman-teman mampu melewati rintangan dan tantangan tersebut. La aqudul jubna anil haijai walau tawala cumarul a'da. Begitulah perkataan dari Ibnu Malik dalam sebuah bait syairnya dalam kitab Alfiyah, bahwa ketika teman-teman sedang dalam keadaan posisi sulit, sedang dalam keadaan susah, maka yakinkan ketika kalian dalam dirinya mempunyai sebuah itikad yang kuat bahwa saya yakin bisa, maka insya Allah kalian akan menjadi orang yang hebat dan mampu menaklukkan dunia ini. Seperti itu. Ya mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas tentang keberlangsungan aktivitas di masa pandemi kayak gini. Terima kasih Pak Pres. Ya, sama-sama. Semoga kita mendapat manfaat, semoga COVID ini segera berlalu dan masa pandemi ini segera musnah ya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas di sedia kala. Oke, saya Ahmad Rizky dan Pak Resma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.